Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Dwi Rahayu dengan NIM 230121600284. Saya dari Offering A. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku yang saya baca, yaitu Web Design Basics for Educator, yaitu dasar-dasar desain web untuk pendidik, yang ditulis oleh Torrey Trust, yaitu Profesor Teknologi Pembelajaran di Departemen Pendidikan Guru dan Studi Kurikulum di Sekolah Tinggi Pendidikan. Sebelumnya, untuk tujuan buku itu sendiri dengan platform desain web yang mudah digunakan saat ini, misalnya Wix, Google Site, Weebly, WordPress, dan aplikasi lainnya, siapapun dapat membuat situs web, namun bukan berarti setiap situs web akan bernilai bagi pembaca. Juga tidak berarti bahwa sekadar membuat situs web akan memperkaya pembelajaran siswa. Situs web harus dapat diakses, dirancang dengan baik, mudah dinavigasi, dan dipindai. Jika tidak, pemirsa akan cepat pergi dan tidak senang. Jika ingin membuat situs web pendidikan yang perkaya pembelajaran siswa atau menyajikan informasi kepada anggota keluarga siswa atau memperkuat reputasi digital, buku ini menawarkan pilihan tip, contoh, dan sumber daya untuk memudahkan pengalaman desain web serta dapat meningkatkan hasil. Untuk tujuannya sendiri yaitu untuk membantu mengidentifikasi tujuan situs tersebut harus mempertimbangkan dua hal. Yang pertama, siapa yang Anda harapkan untuk mengunjungi situs Anda? Misalnya siswa, orang tua, atau administrator. Yang kedua, apa yang Anda ingin audiens dapat lakukan di situs web tersebut? Misalnya mengakses tugas kelas, melihat tugas kelas, atau mempelajari praktek pengajaran. Untuk perencanaannya sendiri, yaitu membangun situs web tanpa perencanaan tertentu dapat menyebabkan frustasi. Jika tidak memiliki rencana, mungkin membuang banyak waktu untuk menyiapkan halaman dengan gambar, konten, dan menu hanya untuk mengetahui bahwa harus memulai dari awal karena pengaturan tersebut tidak memenuhi tujuan utama situs. Untuk mengurangi potensi frustasi, mulailah proses desain web dengan meneliti dan membuat sketsa. Untuk organisasi visualnya, yaitu tata letak situs web, menentukan lokasi item umum di situs web, termasuk menu, spanduk dan logo, bila navigasi, informasi kontak, dan ikon di jaring sosial. Untuk konsistensinya, situs web harus memiliki tata letak yang konsisten dari halaman ke halaman lainnya. Misalnya, menu, header, dan mesin pencari dapat ditemukan di tempat yang sama di setiap halaman situs web. Untuk navigasinya sendiri, saat merancang navigasi untuk situs tersebut, ingatlah tujuan situs web tersebut, dan pastikan menggunakan metode navigasi yang paling sederhana dan jelas untuk mencapai tujuan. Yang perlu diperhatikan dalam desain visual yaitu teksnya, warna, ruang putih, dan juga ikon. Daftar periksa desain visual. Yang pertama, nyatakan target audiens situs web, persempit tujuan utama situs web, atau teliti situs web lain. Kedua, buat sketsa desain situs web. Ketiga, membangun tata letak situs web. Keempat, tetapkan navigasi yang jelas dan mudah, tujuan utamanya tetap jelas. Kelima, memanfaatkan desain visual sederhana. Keenam, pastikan untuk mengatasi aksesibilitas. Ketujuh, menguji situs web di perangkat yang berbeda. Kedelapan, menguji situs web di 5 browser yang berbeda. Selanjutnya, uji semua tautan, tombol, dan jalur navigasi. Jika ada masalah, segera diperbaiki. Untuk menulis web sendiri, yang pertama ada perkenalan, performatan, ruang putih, memisahkan teks, penekanan tipografi, subjudul, penggunaan bahasa, kenali audiens, dan juga keterbacaan. Untuk desain multimedianya sendiri, yaitu yang pertama merancang audio untuk situs web. Audio adalah salah satu cara paling umum untuk membuat audiens Anda tetap terlibat. Di kelas, peserta didik mendengarkan teman-temannya dan instruktur. Yang kedua, merancang video untuk situs web tersebut. Video yang dibuat dengan benar akan memukau pengunjung website. Video telah menjadi alat pengajaran paling populer dan mampu memberikan video kepada pelajar
akan membuat situs web Anda lebih menarik dan mendesain video bisa memakan waktu dan terkadang membuat frustasi. Namun dengan alat dan keterampilan desain yang tepat, siapapun dapat membuat video yang menawan. Selanjutnya, mendesain gambar untuk situs web. Penelitian telah menunjukkan bahwa gambar lebih kuat dan mudah diingat daripada teks. Setiap halaman di situs web tersebut harus memiliki setidaknya satu gambar untuk melengkapi dan memperkaya teks. Aksesibilitas digitalnya sendiri, yaitu tentang memastikan bahwa setiap orang dapat berinteraksi dengan setiap sumber daya di komputer, termasuk program perangkat lunak, situs web, tutorial, dan permainan online, video, podcast, gambar, dan infografis. Aksesibilitas digital menjamin bahwa produk komputer, offline dan online, akan tersedia untuk semua pengguna. Jika mendesain situs web, membuat serial podcast, atau penyusun prestasi untuk dibagikan secara online, harus mempertimbangkan aksesibilitas digital. Jika tidak, maka akan kehilangan sebagian besar populasi. Kesimpulannya yaitu singkatnya, tujuan utama adalah mempertimbangkan semua kelompok orang saat merancang kursus online atau situs web pendidikan. Ketika kita berbicara tentang hambatan, bukan hanya penyandang disabilitas permanen, tetapi juga penyandang disabilitas sementara atau situasional. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.